Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Oke, untuk memulai perkuliahan pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melakukan kuliah secara asinkron, ya, di mana ini adalah pertemuan ke-7 terkait dengan teknologi transducer kelas A, ya. Dan hari ini mungkin kita akan membahas sekilas mengenai UTS dan akan membahas mengenai tugas besar yang akan kita laksanakan di minggu ke-9 ya setelah UTS. Nah, untuk UTS ya adik-adik harus dipersiapkan ya. Saya buka dulu teksnya sebentar. Oke, nanti semua bisa diakses di LMS ya, adik-adik. Jadi, buka saja di teknologi transducer, lalu adik-adik bisa melakukan absensi ya, absensi terlebih dahulu pada hari ini ya, dari jam 7 ya sampai jam 10 pagi adik-adik bisa melakukan absensi gitu ya. Lalu untuk materi yang akan kita ujikan yaitu terkait dengan apa itu transducer ya. Lalu ada dipelajari hal efek sensor dari karakteristik, dari spesifikasi ya dan lain-lain ya, ada efek, ada optical encoder rotary ya, ada potentiometer, LVDT, RVDT, lalu ada eddy current sensor, RLP, load sensor, piezoelectric ya. Lalu ada flow sensor, ultrasonic, flow level, thermostat dan RTD ya. Lalu ada ultrasonic, lalu ada fiber optik, fotodioda dan fototransistor. Oke. Nah, di dalamnya nanti ya, adik-adik harus tahu ya masing-masing sensor, kegunaan sensornya, setidaknya adik-adik mengerti ya, masing-masing sensor itu gunanya untuk apa, bagaimana karakteristiknya ya, lalu bagaimana cara bekerjanya dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini nanti itu untuk UTS-nya. Nah, UTS-nya nanti adalah beberapa pertanyaan di mana pertanyaan itu terkait dari materi yang sudah kita pelajari ya. Oke, untuk UTS ya. Untuk UTS nanti saya buka sebuah forum diskusi ya, forum diskusi saya bukakan chat chat box-nya ya di pertemuan ke-7 ya, di pertemuan ke-7 ini kita buka chat box-nya di pertemuan ke-7 nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa adik-adik chat di sini ya, forum ya, forum chat kelas A. Ya. Di sini nanti adik-adik bisa tulis chatnya ya. Nanti saya akan jelaskan mengenakan video untuk menjawabnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tolong dimasukkan di chat ini.
gitu ya. Oke, itu terkait dengan UTS-nya ya. Oke, hari ini lebih tepatnya saya akan menginformasikan bahwa tugas besar ini adik-adik bisa akses di pertemuan ke-9 ya, pertemuan ke-9. Di mana pertemuan 9 ini yang pertama kita bisa baca instruksinya ya. Oke. Nah, instruksi dari tugas besar teknologi transducer 2014 ya, di mana tugas besar ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan adik-adik dalam bidang transducer ya, teknologi transducer, di mana adik-adik bisa merancang dalam kebutuhan bidang teknik elektro. Nah, itu adalah tujuan dari tugas besar ini. Nah, di sini ada pun skenario dari tugas besar ya. Skenarionya adalah mahasiswa diizinkan untuk membuat kelompok kecil dan melakukan diskusi ya dengan beranggotakan 5 sampai 7 mahasiswa dalam satu kelas yang sama ya. Lalu setiap mahasiswa dalam kelompok memiliki tanggung jawab khusus, yaitu seperti mendesain elektroniknya, perlengkapan, observasi lapangan, pengujian, dan dokumentasi gitu ya. Tiap anggota kelompok berhak untuk berdiskusi dan menentukan kewajiban atau tanggung jawab khusus masing-masing. Ya, setiap bertanggung jawab akan mendapatkan evaluasi pada akhir tugas besar. Ya. Lalu setiap kelompok mendapatkan tantangan untuk mencari permasalahan di teknik lingkungan, teknik di lingkungan ITK. Jadi tugas besar ini skenarionya ada berada di lingkungan ITK. Jadi contohnya begini, ada punya permasalahan di lingkungan ITK, baik itu mengenai sampah, baik itu mengenai genangan air, atau baik itu mengenai apa ya, keadaan udara di dalam kelas dan lain-lain ya, ya. Lalu metode pencariannya, masalah yang digunakan yaitu bisa melalui wawancara atau melalui Fishbone diagram. Fishbone diagram ini menggunakan daftar pustaka ya, menggunakan tinjauan-tinjauan pustaka ya, dari berdasarkan jurnal dan lain-lain. Lalu ada yang biasa menggunakan matriks, menggunakan matriks yaitu dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, observasi lapangan dilaporkan dalam bentuk dokumen identifikasi masalah. Nah, untuk dokumen-dokumennya sudah disiapkan di sini ya. Di sini ada dokumen identifikasi masalah, dokumen spesifikasi teknis, dokumen pembuatan produk, dokumen pengujian dan evaluasi. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya, syarat selanjutnya yaitu minimal adik-adik harus memiliki satu transducer input dan satu transducer output ya. Solusinya dilaporkan dalam bentuk dokumen spesifikasi alat. Lalu rancangan diusulkan wajib memiliki 2 minimal barang bekas yang digunakan. Jadi di sini adik-adik merancang sesuatu ya, yang menggunakan satu transducer input dan satu transducer output, tapi untuk produksinya harus memiliki 2 jenis barang bekas yang dapat dimanfaatkan atau di-recycle ya menjadi sebuah produk yang baru. Gitu ya. Nanti akan dilaporkan dalam bentuk dokumen pembuatan produk. Lalu selanjutnya, hasil pembuatan alat perlu dilakukan pengujian untuk memastikan transducer dan sistem bekerja sesuai dengan rancangan solusi. Ya, pengujian diusulkan memiliki 2 variabel bebas dan 2 variabel terikat. Nanti tolong dipelajari ya terkait dengan 2 variabel bebas dan 2 variabel terikat. Apa yang dimaksud dengan variabel bebas? Yaitu variabel yang kita tidak bisa kendalikan, ya, atau variabel ini variabel yang mungkin menjadi fokus, ya, menjadi fokus kita, ya, dari fokus kita, tapi kita tidak bisa mengaturnya, ya. Lalu ada variabel terikat. Variabel terikat itu adalah variabel yang akan kita cari tahu hasilnya, gitu ya. Nanti tolong dipelajari terkait variabel bebas dan variabel terikat, ya. Lalu
ada pengujian dan hasil pengujian dilaporkan dalam bentuk dokumen pengujian dan evaluasi. Ya. Lalu seluruh kegiatan ini dari identifikasi masalah sampai pengujian dan evaluasi perlu didokumentasikan dalam bentuk video after movie. Ya, dibuatkan videonya dari pekerjaan awal, ya, dari identifikasi masalah, dari pelaporan lapangan dan lain-lain. Ada dibuatkan video after movie. Ya, durasinya diizinkan 2 sampai 5 menit. Jadi minimal 2 menit, maksimal 5 menit. Seluruh dokumen wajib ditulis tanpa plagiasi, jadi tidak boleh copy paste ya dari temannya, dari web, dari jurnal dan lain-lain, harus ditulis ulang ya. Dan akan diajukan ke hak cipta di LPPM. Ya, jadi nanti luarannya adik-adik mata kuliah ini adik-adik sudah punya hak cipta ya. Nanti kalau misalnya hak cipta ini dipakai oleh industri, adik-adik dapatkan keuntungan tersendiri. Oke, untuk skema penilaian itu sendiri, ya untuk identifikasi masalah itu ada 10% untuk spesifikasi teknis, ya terkait dengan estetika alat, kesesuaian blok diagram, sesuai transducer, gitu ya. Itu 30%, pembuatan alat 20%, pemilihan bahan, kejelasan langkah-langkah pembuatan, ya. Lalu ada pengujian dan evaluasi 20%, kejelasan prosedur dan pengujian penarikan kesimpulan, lalu ada dokumentasi 20%, terkait dengan estetika video, konten video, kalau bisa buat videonya yang jelas ya, yang jelas di tempat terbuka atau di tempat yang pencahayaannya bagus gitu ya, supaya nanti mendapatkan hasil konten yang bagus. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait instruksi tugas besar di minggu ke-19. Nah, nanti dokumen-dokumen ini akan dikumpul di setiap minggunya. Jadi untuk dokumen identifikasi masalah akan dikumpul di topik ke-10 ya. Nanti ada dokumen spesifikasi alat di pertemuan ke-11 ya. Seandainya identifikasi masalah belum selesai tapi sudah masuk ke minggu ke-11, maka adik-adik harus mengumpulkan 2 dokumen sekaligus, yaitu dokumen identifikasi masalah dan dokumen spesifikasi teknis ya. Yang perlu ada perhatikan adalah setiap minggunya ada penilaian tersendiri ya. Jika ada utang untuk identifikasi masalah, maka nilainya semakin menurun ya. Kalau bisa setiap minggunya ada melaporkan kegiatannya sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati dan kita tentukan ya. Untuk lebih jelasnya ada nanti bisa baca dulu instruksinya, lalu adik-adik bisa melalui forum chat kelas A, ya nanti akan saya balas atau saya umumkan kembali menggunakan video ya seperti ini ya. Nanti akan saya balas menggunakan video supaya lebih jelas. Jadi adik-adik kalau ada pertanyaan silakan di kolom forum chat kelas A. Oke, mungkin itu saja ya adik-adik yang saya banggakan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kan tadi diawali dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mohon maaf perkuliahannya dilakukan secara asinkron, karena ini untuk memangkas juga ya kegiatan adik-adik di ITK dan untuk mempersiapkan UTS di minggu ke-8. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.